harus itu. Jadi harus keluar negeri, kemudian belajar di sana begitu. Nah, di sana mungkin kita akan melihat perspektif baru buat nge-framing Indonesia. Oh, ternyata bersyukur banyak hal yang apa namanya ya, di Indonesia ini yang mungkin selama ini kita nggak rasain gitu, nggak kita syukuri. Ternyata kalau kita pergi luar negeri, jadi kita bisa lihat perspektif yang berbeda gitu. Contoh soal demokrasi istilahnya, ternyata Indonesia udah ini ya bebas bersuara banget ya dibanding dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika Nisa Solihah dalam podcast Unlocking Your Mind. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber yang jauh-jauh dari Yogyakarta ini. Nah, kita sapa Kak Wildan Azam Firdausi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Vika. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Kebetulan kesininya naik KRL. Oke. Naik KRL aman ya perjalanan? Aman. Walaupun kalau KRL sekarang kan udah agak hype kan. Iya. Jadi udah kayak Jakarta mungkin walaupun nggak sejakarta itu. Udah rame banget dan harus berdiri 1 10 menit lah, 1 jam 10 menit lah. Gitu. Tapi berarti tadi nggak dapet tempat duduk? Nggak dapet tempat duduk. Ya itu luar biasa ya pengorbanannya untuk bisa diskusi bareng kita. Nah, Kak Wildan Azam Firdausi ini adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kak Azam ini juga ketua bidang perkaderan PW IPM Jawa Tengah. Nah, ngomongin masalah apa ya mungkin kehidupan mahasiswa, kira-kira gimana nih rasanya jadi mahasiswa? Ya, pertama kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wildan Azam Firdausi, bisa dipanggil Mas Azam aja, Kak Vika. Siap. Kebetulan sekarang semester 7. Semester 7 di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, ngomong-ngomong jadi berarti kan sekarang apa namanya? Gelarnya udah mahasiswa akhir kan? Iya. Karena semester 7. Jadi secara teoritis udah nggak ada kelas sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi kita tinggal Skripsi? ya ini butuh semangat dan energi positif. Waduh, siap. Kalau kesibukan sekarang ya selain ngerjain tugas akhir, skripsi, ya kalau di IPM ya sambil nge-IPM aja. Itu aja sih. Jadi tinggal kehidupan organisasi, IPM, IMM, sama tugas akademik tadi. Kalau secara kesibukan. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah Muhammadiyah ya kan tadi juga sebagai kader IPM gitu. Ini gimana sih kita itu untuk terus bisa ikut mungkin berbagai agenda di Ortom ya gitu. Nah, itu kayak gimana? Pengalamannya mungkin ya? Ya kebetulan kalau saya pribadi, ya alhamdulillah hadir gitu ya, hadir dari keluarga yang notabene Muhammadiyah begitu. Ayah, ibu, gitu ya, walaupun tarafnya hanya pimpinan cabang gitu, pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah. Ya kalau teman-teman ini ada guyonan lelucon ini, Azam ini dari kecil udah disuruh baca apa HPT nih gitu kan. Udah Muhammadiyah banget lah ya dari kecil gitu. Ya, kebetulan ya satu keluarga sih. Jadi saya kebetulan 4 bersaudara. Saya anak kedua, ayah ibu aktif di Aisyah dan Muhammadiyah. Kakak perempuan itu dulu di PCIM Sleman. Ya, jadi saya di IPM juga di IMM, adik-adik saya baru masuk IPM di Ranting. Jadi satu keluarga ini Muhammadiyah semua gitu. Jadi ya dari situ kemudian spirit untuk apa istilahnya ya, aktif, kemudian menghidupi Muhammadiyah. Ya nggak lebih nggak kurang mengilhami perjuangan orang tua aja. Siap, jadi spirit Muhammadiyah ini udah dari orok ya. Udah dari gennya. Oke, nah ngomongin masalah Muhammadiyah, pasti kan Muhammadiyah yang dulu sama yang sekarang kan beda gitu. Apalagi kita sebagai anak muda, kayaknya kita perlu diskusi deh, gimana sih sebenarnya dahlan muda sekarang kita bisa apa sih kayak gitu. Jadi gimana tuh menurut Kak Azam? Ya, alhamdulillah Kak Vika, berkebetulan saya sekarang jadi ketua bidang perkaderan di IPM Jawa Tengah. Sehingga tentunya secara pengalaman, tantangan dulu mungkin sebelum Covid ya sama post pandemic era istilahnya kan. Itu ya tantangannya berbeda banget gitu. Ngadepin generasi-generasi, ngadepin dengan strategi-strateginya, delivering kegiatannya dan
gimana caranya internalisasi nilai-nilai, sehingga harus nih ada nih program-program yang kemudian apa istilahnya eye-catching, kemudian out of the box gitu. Dari apa IPM, IMM maupun dari Muhammadiyah sendiri buat berdakwah ke generasi-generasi zaman sekarang gitu. Itu yang apa menjadi tantangan kita gitu di generasi Muhammadiyah gitu. Oke, berarti kalau semisal kita nggak ngikuti mungkin karakter anak muda, kemudian programnya tadi harus out of the box dan lain sebagainya, mungkin bakalan ditinggal juga ya lama-lama ya? Ya betul, apalagi sekarang kan dengan teknologi yang makin maju, keterbatasan informasi yang udah ya semuanya terbuka gitu. Kita juga hidup nggak juga sebagai masyarakat Muhammadiyah, nggak juga cuma sebagai masyarakat Indonesia, tapi kita juga hidup sebagai masyarakat global, masyarakat dunia, harus melek juga dengan isu-isu kekinian gitu. Jadi ya Muhammadiyah, positioning Muhammadiyah maupun ortom juga demikian. Jadi nggak cuma terfokuskan. Jadi nanti program-programnya macam-macam lah. Ada program internasionalisasi mungkin ada kolaborasi dengan NGO begitu istilahnya. Kita punya gerakan kewirausahaan yang baru dan lain sebagainya, komunitas-komunitas yang lebih membumi. Nah, kayak gitu kan cara-cara dakwah yang saya rasa itu kekinian untuk zaman sekarang buat anak muda. Akhirnya punya minat ya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, ngomongin masalah sebagai mahasiswa ya, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa aktif di berbagai kegiatan ortom begitu. Kemudian kalau dari mahasiswanya sendiri, Kak Azam sebagai mahasiswa itu mungkin selain kuliah tuh ngapain aja sih? Selain organisasi juga gitu kan? Aduh, bingung juga ini kalau ditanya selain mahasiswa dan selain organisasi gitu ya. Kebetulan kalau saya pribadi sekarang aktif di ortom itu di IPM aktif, Masya Allah. di IMM juga aktif. Di Pemuda juga masuk keanggotaan juga di Temanggung. Kemudian kebetulan masuk MPI juga, Majelis Pustaka dan Informasi di Temanggung juga. Jadi kalau ditanya gitu ya, kesibukannya apa selain mahasiswa dan juga di luar organisasi ini, kayaknya baru pertama pertanyaan yang muncul. Masa apa ya? Bingung juga ini ya. Mungkin kesibukannya sebagai orang Islam yang beribadah. Iya. Sangat-sangat tidak sekali ya. Nah dengar-dengar kan punya pengalaman intensif ke luar negeri. Nah mungkin bisa diceritakan gimana sih pengalamannya kayak gitu. Dan kenapa kok bisa mungkin ikut program itu gitu kan? Mungkin informasi buat teman-teman juga ya. Jadi alhamdulillah kemarin di semester 6 ini saya mungkin istilahnya semacam student exchange gitu ya, semacam student exchange dengan judul research internship. Jadi selama 1 semester sekitar 5 sampai 6 bulan ya. Kemudian kita atau saya bersama teman-teman ada 2 orang gitu ya. Kita exchange atau research internship namanya di Malaysia. Nah, lebih tepatnya di UiTM namanya, University Teknologi Mara. Jadi University Teknologi Mara ini punya kalau nggak salah ada 30 cabang di Malaysia. Jadi banyak banget. Salah satu dari top 10 kampus lah kalau di Malaysia. Nah, kita di sana selama 1 semester ya lebih tepatnya. Kita nggak masuk kelas, Mbak. Jadi kayak bukan student exchange yang kemudian ngikutin ambil SKS lah, masuk kelas lah, enggak. Tapi kemudian lebih ke asisten dosen. Oh, gitu ya. Jadi kita bertiga, di setiap kita nih punya supervisor, kemudian dosen sana ya ngasisten lah, masuk kelas, kemudian bikin bahan ajar. Kalau misal mereka ada seminar ataupun pengajar keluar kita ikut dan sebagainya gitu. Nah, di sana ya kita alhamdulillah difasilitasi gitu ya, tidurnya di asrama. Jadi di asrama mahasiswa, dan kalau saya pribadi 1 kamar berdua dan sama orang Malaysia juga. Nah, jadi kalau ditanya hal apa yang menarik ya, bergaul ataupun bertukar budaya begitu ya, secara langsung gitu. Nah, secara programnya demikian. Jadi selama 6 bulan kita selain tadi asisten dosen, kita juga nge-research gitu ya, penelitian buat final project kita, tugas akhir kita gitu ya di UMY gitu. Iya. Biasanya kan kalau pertukaran pelajar itu kan ya kelas gitu ya biasanya. Kalau ini jadi asisten peneliti, asisten dosen gitu ya. Begitu. Lebih kayak gitu. Nah, itu gimana proses untuk jadi award day-nya kayak gitu?
Sebenarnya program ini itu adalah program kerjasama ya, kerjasama antara kampus UMY dan juga kampus UiTM. Jadi ini mungkin tahun kedua, saya angkatan kedua, kemudian yang kemudian melaksanakan program ini, jadi research internship dan alhamdulillah kita rutin gitu, 3 orang dari UiTM ke UMY dan 3 orang UMY ke UiTM begitu. Dan animonya ataupun ketertarikan kita buat ikut kan banyak tuh. Jadi kita ada seleksi, jadi udah diinfo jauh-jauh hari dan kalau nggak salah sekitar 20-an orang, jadi mahasiswa pendidikan bahasa Arab gitu, ada 20 orang yang kemudian ngelakuin seleksi buat jadi award research internship tadi. Nah, dari 20 orang tadi ya sebenarnya dilihat dari nilai akademis, kemudian wawancara gitu ya, dikerucutkanlah jadi 3 orang gitu ya. Jadi 3 orang, 2 orang perempuan dan alhamdulillah 1 orang laki-laki saya sendiri gitu. Oke, ada nggak sih tips dan triknya? Karena kan tadi ada proses seleksi juga ya, dari akademik, wawancara, nah itu ada nggak? Sebenarnya kalau saya tips and trik dari saya sendiri, karena udah tahu program ini 1 tahun sebelumnya, jadi 1 tahun sebelumnya itu udah pertama jelas tanya-tanya ke angkatan sebelumnya gitu, dan kira-kira skill apa aja sih yang harus kita siapkan gitu ya, selain nilai akademis yang bagus, kemudian mungkin dari selama ini gitu ya, dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Kalau seleksi kan ada kemudian bahasa gimana, kalau kan di Malaya kan mayoritas ataupun yang dijadikan bahasa pengantar kan nggak semuanya sih, tapi mayoritas kan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga itu yang perlu diasah tuh selama 1 tahun buat nyiapin sebelum seleksi nantinya. Jadi kalau saya secara pribadi udah riset buat nyiapin hal ini udah 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya udah skill apa nih kayaknya masih lemah gitu kan buat ke luar negeri. Ya jelas yang paling ini kan bahasa kan, skill bahasa kan, sehingga ya dalam kurun waktu 1 tahun tadi gimana caranya buat prepare bahasa tadi. Selain ya nyiapin ekonomi, karena yang jelas kan di sana lebih mahal ya secara berpenghidupan gitu katakanlah. Itu mungkin kalau di Solo makan sekali 10.000 katakanlah, itu pun di warung biasa, warung mahasiswa banget. Dapat es teh itu juga. Dapat es teh kan. Iya. Kalau di sana mungkin sekali makan 30.000, 30 sampai 50.000. Itu kayak ya nabung, berarti kan setahun itu harus nabung gitu. Gitu. Tapi programnya itu fully funded atau? Ya, kalau program secara transportasi, kemudian visa, karena kita lebih dari 1 bulan kan harus ada visa, itu dibiayai semua, di packing sama kampus. Tapi untuk dalam berpenghidupan, biaya kehidupan sehari-hari, makan, transportasi, internet dan lain sebagainya itu kita tanggung secara pribadi. Gitu. Tapi untuk asrama dibiayai sama kampus juga. Oke, ada nggak pengalaman menarik atau mungkin hal yang masih keinget gitu sampai sekarang ketika research internship di Malaysia itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang bikin culture shock sih. Sebenarnya kan kalau ngomong-ngomong sama Malaysia kan negara tetangga ya, yang itu nggak semua, hampir ya 11-12 lah. Tapi karena saya di sana hidup 6 bulan, jadi kelihatannya banyak banget yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin culture shock yang pertama jelas makan tadi ya, soal makanan kan mungkin kalau mereka cenderung ke Indian gitu yang istilahnya tuh kerasa kuahnya ataupun ininya kan terlalu nyengat lah, kayak Indonesia. Dominan banget ya rasanya. Dominan banget rasanya itu kan, bumbu-bumbunya gitu kan. Kayak gitu, itu yang pertama ya. Makanan, Dan kalau di sini kan makanan sehari tahu tempe kan pasti ada. Kalau di sana ayam. Jadi kayak ayam nih kalau di sana udah kayak tahu tempe gitu ya. Itu. Yang kedua, ekonomi jelas ya. Ekonomi itu kayak mahal-mahal ya di sini ya. Mahal-mahal dalam mungkin kalau kita lihatnya kebutuhan pokok gitu, kayak makan terus apa lagi ya. Sebenarnya cuma makan aja sih. Misal kayak bensin pun mereka murah loh, kayak 1 liter cuma 5.000 tuh. Itu yang RON 95 gitu, murah banget. Jadi itu yang kedua ya, secara ekonomi mungkin karena mereka lebih kuat daripada Indonesia, jadi ada perbedaan ekonomi, itu yang kedua. Yang ketiga, secara kultur budaya aja, entah itu budaya agama dan lain sebagainya kan. Misal di sana ya karena mungkin cenderung Syafi'i kan, jadi setiap subuh
itu kunut gitu kan, dan Oke. terawihnya 23 gitu kan. Panjang ya? Kalau di kita kan, waduh, agak culture shock juga. Nah, itu mungkin jadi salah satu beberapa ya yang kemudian, oh ternyata ada budaya-budaya yang cukup berbeda gitu dibandingkan dengan Indonesia. Gitu. Oke, nah kalau kan berarti walaupun programnya bahasanya sudah dibiayai ya gitu, tapi kan kehidupan tadi kan tetap harus biaya sendiri gitu. Kira-kira worth it nggak sih gitu, maksudnya paham nggak dengan kita juga mengeluarkan, terus sama pengalaman di sana tuh kira-kira gimana? Oke, kalau dibilang worth it atau enggak, ya sangat worth it gitu kalau saya pribadi. Karena kalau saya pribadi nggak mengincar ini ya, nggak mengincar apa. Secara keilmuan kita nyari ilmu di sana enggak, tapi kemudian kalau saya pribadi ngincarnya itu adalah belajar budaya, gimana caranya jadi masyarakat dunia nih, gimana caranya buat bersosialisasi dengan orang yang bukan orang Indonesia gitu kan. Di sana kan at least ada 3 etnis gitu kan, Chinese, kemudian Indian, Bangladeshi gitu ya, sama orang Melayu. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa kayak ngobrol-ngobrol sama bersosialisasi dengan 3 orang itu, dengan tiga etnis tadi di Malaysia gitu kan. Ya itu, jadi selain tadi belajar budaya, kemudian yang ketiga kita cari relasi. Oke, Cari relasi. Apalagi di sana Muhammadiyah cukup, kalau saya kira dibandingkan dengan negara-negara lain, PCIM-nya lebih maju gitu ya, termasuk yang maju ya, dengan malusa yang ada gitu. Jadi jejaring cara Muhammadiyah ataupun non Muhammadiyah, relasi itu ya, keorganisasian, kemudian ya tadi belajar budaya gimana caranya jadi masyarakat global yang bergaul dengan orang Malaysia langsung. Kemudian dalam konteks Muhammadiyah sendiri nih, kira-kira kan tadi juga disampaikan bahwa di sana kan jejaringnya ada, tapi kemarin sempat main-main nggak di sana? Nah, kebetulan dibanding dengan 2 orang teman saya gitu ya, saya orang yang lebih cenderung kalau mungkin kita keluar negeri nih, kita harus ngedatengin tempat-tempat ikonik nih, Petronas lah, terus kemana Sekalian jalan-jalan ke Twin Tower dan lain sebagainya, tempat-tempat wisata gitu. Kalau saya pribadi malah cenderung lebih suka buat bersosialisasi, ketemu dengan orang gitu ya. Kalau bisa ke kampung, kita main ke kampung, kita tahu kehidupan di sana gitu kan. Kemarin juga sempet tuh kayak bakti masyarakat di kampung, ngajar di SD. Saya lebih cenderung suka hal-hal kayak gitu. Jadi ya dengan cara-cara itu belajar gimana cara berkehidupan gitu ya. Dan alhamdulillah kalau Muhammadiyah di sana, jadi selain udah punya universitas ya, Universitas Muhammadiyah Malaysia atau singkatannya UMAM, mereka punya semacam sanggar bimbingan belajar gitu. Sanggar bimbingan belajar itu ada 3 sanggar bimbingan belajar, dan 1 SB itu mungkin 30 orang sampai 60 orang. Kalau nggak salah ada yang hampir ratusan di beberapa SB gitu kan. Kita singkatannya kan SB, Sanggar Bimbingan Belajar. Nah, SB ini fungsinya adalah ngefasilitasin anak-anak TKI Indonesia yang di sana, yang mana mereka nggak bisa sekolah ada kesulitan biaya, ada kesulitan secara berkas dokumen untuk sekolah di sekolah Malaysia di sana gitu. Dan alternatifnya Muhammadiyah sediakan alternatif gitu. Mereka sekolah di SB, dan alhamdulillahnya nanti ijazahnya SB itu sanggar bimbingan itu diakui oleh negara Indonesia. Jadi kalau mereka mau lanjut SMP bisa gitu, dan di situ peran saya lihat peran Muhammadiyah ternyata di Malaysia pun sangat-sangat luar biasa gitu, dan sepertinya ya kalau saya lihat dibanding organisasi lainnya gitu, ini Muhammadiyah cukup eksis gitu di dunia pendidikan gitu. Soal sangat belajar tadi. Oke, berarti kondisi Muhammadiyah itu eksis dan ini ya berpengaruh juga kan di sana? Di sana berpengaruh sekali gitu di sana. Oke, menarik. Nah, setelah kegiatan kemarin gitu, kira-kira apa yang mau dilakukan? Mungkin dalam aspek diaspora gitu ya, diaspora sebagai kader Muhammadiyah gitu. Alhamdulillah, saya sendiri bersyukur jadi orang IPM yang kemudian belajar ke sana, karena di sana kan ya namanya orang Muhammadiyah kan, kita cari orang Muhammadiyah juga. Iya, betul. Nah, PCIM itu luar biasa buat berkolaborasi, kemudian menyambut masyarakat baru, karena memang kita kan orang baru kan, baru datang langsung disambut, dan sebagai mungkin secara istilahnya ya, kita buat beradaptasi itu lebih cepat dibanding dengan teman-teman lainnya gitu ya, dibanding mungkin orang-orang Indonesia yang pergi ke sana dan bukan orang Muhammadiyah. Ya, jadi di sana secara pendiasporaan jelas kita berkomunitas dengan, apalagi saya mahasiswa kan, ada
pimpinan cabang luar negeri, IMM juga kan di Malaysia. Nah, berapa kali juga ikut atau berkontribusi juga dalam kegiatan-kegiatan pengabdian. Contoh, kemarin Idul Adha ya, Idul Adha itu PCM sendiri ya, yang which is mungkin masyarakatnya berapa ratus gitu ya, 500-an gitu. Dalam momen Idul Adha kemarin kita bisa 15 sapi, 12 kambing. Wow. Itu kaget juga. Keren, iya. Itu kaget banget buat saya orang baru yang hadir ke sana. Ya mungkin 5 sapi udah banyak kan, udah luar biasa. Ternyata 15 sapi sampai 20-an kambing gitu. Itu dan itu dibagi-bagikan juga ke masyarakat yang kurang mampu di sana. Entah itu yang Indonesia gitu ya, orang ataupun yang tetangga-tetangga Malaysia di sana. Nah, buat rencana-rencana diaspora ke depan gitu ya, tentunya teman-teman menarik gitu ya, dan ini mungkin jadi dorongan buat kader-kader Muhammadiyah, terutama yang dahlan muda ini. Jadi ya kita hidup ya nggak cuma jadi masyarakat Indonesia aja, kalau bisa harus itu, jadi harus keluar negeri, kemudian belajar di sana begitu. Nah, di sana mungkin kita akan melihat perspektif baru buat nge-framing Indonesia. Ternyata bersyukur banyak hal yang di Indonesia ini yang mungkin selama ini kita nggak rasain gitu, nggak kita syukuri. Ternyata kalau kita pergi luar negeri, jadi kita bisa lihat perspektif yang berbeda gitu. Contoh soal demokrasi istilahnya, ternyata Indonesia udah ini ya bebas bersuara banget ya dibanding dengan Malaysia. Soal toleransi itu Indonesia ternyata toleran banget ya dibandingkan dengan Malaysia yang jadi kadang gitu ya, rasis gitu kan, kadang berapa hal kadang rasis gitu. Ternyata Indonesia ini juga oke juga buat kita lihat. Biasanya kan kalau kita kan kayak namanya anak muda kan. Nah, jadi sangat-sangat mendorong banget anak-anak muda Muhammadiyah buat berdiaspora ke luar negeri, entah itu Malaysia ke negara-negara lainnya gitu. Oke, ngomongin diaspora ke luar negeri, kan pasti yang pertama kali dipikirkan adalah masalah finansial, ya nggak sih? Nah, mungkin ada nggak sih gambaran gitu, mungkin kegiatan-kegiatannya yang mungkin teman-teman bahasanya yang mungkin nggak punya finansial yang cukup ya, nah itu bisa nggak sih gitu, semisal kader Muhammadiyah yang ya punya seadanya atau ya cukup lah gitu untuk bisa sampai ke sana gitu. Ngomong-ngomong soal cukup nggak cukup, mampu nggak mampu, itu kan soal mental ya pada akhirnya kan. Pada akhirnya kan banyak ternyata orang-orang yang nggak mampu dan bisa dapat beasiswa ataupun pembiayaan buat ke luar negeri, itu banyak banget. Bahkan mayoritas anak IMM di sana itu dapat beasiswa semua. Entah itu dari pemerintah Malaysia atau kerjasama kampus, ataupun mereka mendapatkan pendanaan di berbagai macam NGO gitu ya. Sehingga tergantung effort kita buat nyiapin diri kita sendiri dan effort kita buat yang apply itu. Jadi yang paling penting buat pendiasporaan adalah selain skill tadi yang kita udah bahas, bahasa lah, kemudian kemampuan akademik, kemudian lain sebagainya adalah mental buat siap memang sangat sulit gitu ya, udah nyiapin berkasnya, harus kesana kemari, kemudian apply-nya, belum nanti kalau udah diterima nyiapin di sananya dengan budaya-budaya yang baru. Jadi namanya anak muda ya, saya rasa mental sih, jadi yang paling penting buat dipersiapkan buat berdiaspora, tips and trick ya ke sana gitu. Berarti ya harus nyari peluang-peluang yang ada ya untuk bisa ke luar negeri, untuk bisa berdiaspora begitu. Nah, kemudian biasanya yang susah itu adalah kita memperoleh informasi terkait program-program internship ataupun ya semacam pertukaran pelajar lah ya, gitu. Apalagi yang gratis. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya dalam dunia sekarang kan lebih gampang buat dapat informasi daripada dulu bapak-bapak kita gitu ya, lewat sosial media, lewat Google, lewat internet dan sebagainya, lewat website dan sebagainya, itu kan sekarang masif banget lewat situ gitu. Tapi kadang selain lewat situ, kadang ada banyak sih sebenarnya, banyak banget informasi-informasi itu yang mungkin hanya bisa lewat jalur undangan resmi, lewat Gmail, bisa lewat situ atau lewat jalur WA dan sebagainya kan. Kita kan nggak tahu budaya internasional itu gimana. Misal di Malaysia ternyata dibandingkan WhatsApp ternyata lebih lancar pakai Telegram. Beda-beda ya dari negara kali ini. Dibandingkan Indonesia kan lain itu bahkan mereka tuh yang nggak ada yang bareng gitu. Jadi selain kita concern cari-cari lewat dunia maya, lewat sosmed, lewat internet, ternyata kita perlu juga jejaring gitu nantinya ya. Entah itu nanti tanya-tanya ke mahasiswa yang udah kuliah di sana, PPI lah,
ataupun orang kader-kader kita kan banyak kan udah tersebar di mana-mana. Nah itu yang lebih efisien lewat situ. Jadi informasi-informasi banyak kan hanya tertulis saja di terlek gitu, A, B, C, D, tips and trick buat diterima, oh hanya permintaan dokumen. Tapi kadang kan ada budaya ataupun apa nama istilahnya ya, kebutuhan-kebutuhan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh universitas yang nggak ditulis secara langsung. Ternyata kalau rekomendasinya lewat A lebih gampang diterima. Itu kan informasi-informasi yang hanya bisa didapatkan oleh dari yang sudah terima sebelumnya. Jadi mungkin Muhammadiyah belum maksimal ya. Saya sebutnya belum maksimal. Sebenarnya ada ikhtiar buat memasifkannya gitu kan. Saya lihat ini kan juga beasiswa PTN udah galak banget kan di Indonesia. Cuma untuk internasionalisasi buat beasiswa internasional itu mungkin kita perlu strategi, butuh mungkin ada komunitas khususnya, konsolidasinya dan sebagainya. Mungkin saran buat Muhammadiyah untuk mendirikan komunitas luar negeri. Jadi semuanya bisa akses. Kadang kan hanya kalau menjual tertentu dalam arti oke, karena saya di Temanggung nih katakanlah, ya nanti yang bisa dapat informasinya hanya teman-teman dekat saya. Jadi perlu apa namanya? Ya mungkin informasi grup atau komunitas dan sebagainya, ikhtiar-ikhtiar buat memblow up informasi-informasi yang kadang tidak kuat. Oke, berarti sebenarnya Muhammadiyah kan udah ada, cuma masih belum maksimal tuh ya kalau dalam gerakan internasional, terutama di program-program semacam ini gitu ya. Oke, kalau semisal tadi kan juga aktif di PN, di IMM, kira-kira organisasi otonom itu apakah sudah membuat sistem atau ya minimal jangka panjang kalau semisal ada program seperti itu nanti diinformasikan ke kader-kadernya lah ya bahasanya gitu. Ada nggak? Kalau terutama kalau di saya sendiri ya di PN Jawa Tengah itu jelas memasifkan informasi-informasi beasiswa selain dari jalur informasi lewat sharing. Biasanya kita tiap tahunan gitu ya, biasanya ini PIP nih, PIP itu bidang pengembangan pengetahuan, kajian ilmu pengetahuan gitu katakanlah. Itu yang masif dan mereka yang menggawangi itu. Karena ada webinar, seminar, dan insya Allah tahun depan pun kita biasanya kan informasi ataupun webinar buat anak SMA nih, tips and trick apa sekarang istilahnya SNBP, SNPT ya, itu itulah ya. Tips and trick masuk PTN katakanlah, atau tips and trick dapat awardee beasiswa di PTN perguruan tinggi Muhammadiyah. Kan biasanya kan tema-temanya kayak gitu. Nah, tahun depan coba kita mulai nih menggalakkan webinar gitu ataupun istilahnya dialog gitu dengan penerima beasiswa luar negeri, sehingga arahnya adalah pelajar Muhammadiyah punya motivasi. Selama ini kan kita nggak pernah ada motivasi buat atau keinginan ke sana karena kita nggak tahu sama sekali betul. gimana caranya, kemudian gambarannya gimana. Punya perspektif bahwa kuliah ke luar negeri katakanlah atau melanjutkan studi luar negeri itu itu udah sulit, kedua biaya mahal, terus mungkin jauh dari orang tua dan sebagainya. Nah, sehingga informasi ternyata komunitas mahasiswa Indonesia luar biasa di sana, selalu persaudaraan. Ternyata perbandingan harganya enggak jauh beda dengan kuliah Indonesia. Bahkan mungkin beberapa kampus di Malaysia, di Turki gitu kan secara UKT istilahnya kan per semester ternyata lebih murah dibanding Indonesia. Nah, insya Allah tahun depan sekitar bulan semester awal tahun depan Februari Maret itu kita dari terutama di PN Jawa Tengah ya mencoba buat memasifkan informasi itu dan itu terbuka buat pelajar-pelajar pada umumnya gitu. Nah, cuma Muhammadiyah mungkin dari negeri mau join nggak masalah, mungkin dari tetangga dari nanti lama nggak masalah. Itu salah satu program yang mungkin membantu memasifkan informasi buat mendorong nih kader-kadernya bukan berdiaspora gitu ya, luar negeri. Iya. Karena mungkin membangun kultur itu juga lumayan lama ya. Butuh banyak penyesuaian dan effort di awal gitu kan. Oke. Kemudian gerakan Al-Makun ketika kita berbicara di Muhammadiyah itu kan gerakan-gerakan biasanya lebih ke rakyat ya kepada orang-orang kecil. Mungkin bagi sebagian melihat kegiatan itu ini ya mungkin akan ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak juga kan? Tergantung orang ya. Ngomong-ngomong soal itu emang ya stigma masyarakat nggak bisa terlepas kalau negeri pasti jalan-jalan dan sebagainya.
kita pribadi pun kalau pergi ke luar negeri mungkin punya willing keinginan buat ke arah sana. Oke, ngomong dalam negeri pas sekalian. Tapi kita sebagai Muhammadiyah tentunya punya harus punya spirit bahwa kemudian kita jadi patron-patron nih karena kemudian ke luar negeri, nantinya gimana caranya memberikan tadi pesan-pesan al-maun gitu ya, yang pro terhadap kaum marginal, pro terhadap kaum bawah, tindas dan sebagainya. Kemarin pun ketika saya di Malaysia, ya selain kita pun juga punya spirit buat berdampak gitu ya, entah itu ke masyarakat Indonesia pada khususnya atau masyarakat Malaysia pada umumnya. Salah dengan tadi Pak, jadi kan tadi sudah diceritakan bahwa ada SBSD itu kan, sekolah sanggar bimbingan belajar, yang kemudian itu memang fungsinya adalah mewadai itu kan tadi siswa-siswa yang nggak bisa lanjut di sekolah Malaysia, kemudian daripada mereka putus sekolah nih dan ambil alternatif sekolah lainnya yang mana itu nggak dapat mungkin validitas itu yang nggak bisa lanjut ke SMP atau SMA, sehingga masuklah SB tadi. Kita main ngajar di sana, jadi berapa kali itu saya rutin juga ngajar di SB, bergaul dengan anak-anak, walaupun mereka ya apa adanya gitu ya, ruang kelas ya di teras rumah, kemudian nyewa satu rumah buat SB, itu dari Muhammadiyah. Jadi jangan berstigma orang lain yang kemudian keluar negeri kemudian hidup nih, wah mereka pasti orang kaya. Ternyata banyak kok mereka yang ya tadi masih menggalakkan al-maun tadi, salah satunya dalam dunia pendidikan itu kerasa banget kalau di Malaysia. Jadi itu adalah salah satu pemaknaan gitu ya dalam spirit bermuhammadiyah atau mengilhami al-maun dalam luar negeri. Ya, menarik banget nih. Kisah yang ternyata di luar negeri itu nggak cuma jalan-jalan gitu, bahkan spirit al-maun itu nggak hanya dilihat dari gerakan kita di dalam negeri mungkin ya, tapi juga bisa di luar negeri, bahkan itu lebih berdampak dan terasa ya, karena kan mungkin minoritas ya di sana ya gitu. Kalau di sini mungkin lebih banyak, lebih aksesnya juga terbuka gitu. Nah, ini udah masuk ke sesi akhir gitu ya, karena kita tadi ngomongin masalah anak muda gitu, apalagi kita sebagai kader Muhammadiyah, mungkin bisa disampaikan gitu pesan untuk dahlan muda yang lain gitu, kayak dahlan muda tuh sebenarnya bisa apa? Oke. Jadi kalau ngomong soal dahlan muda, orang-orang dari zaman kita ini kan kadang banyak karakteristiknya gitu ya Mbak. Maksudnya dalam arti karena kita butuh kualitas orang lain buat berjalan, tapi soal isu-isu mental, kemudian ketemu orang banyak nih, kemudian sosial energinya nol, habis dan sebagainya gitu. Dan itu berpengaruh pada masa pendidikan kita, masa muda kita yang kemudian ya hanya sekali ini gitu. Kalau saya punya prinsip dan pesan buat teman-teman adalah ya mumpung masih muda ya dimaksimalin aja. Mau jalan-jalan kemana-mana ya udah dimaksimalin aja, mau belajar ya disiplin belajar, kemudian mau berorganisasi disiplin berorganisasi, buka pengalaman sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya ya, karena mumpung belum ada tanggungannya gitu kan, punya anak istri. Terus mungkin kalau umur 25-30 tahunan keluar dikit pakai motor itu udah masuk angin kalau malam kan. Tapi kan anak muda masih fresh kan tinggal istilahnya ya, bergerak aja ya, maksimalin aja. Masih muda ini jangan kebanyakan tidak tidur ataupun banyak waktu luang. Jadi isi waktu luang itu dengan hasoan, belajar, kemudian ya ketemu orang banyak. Lewat situlah cara-cara berkehidupan. Saya selalu teringat salah satu mengutip perkataan gitu ya. Jadi soal disiplin. Jadi disiplin itu tidak mengekang, tapi melepaskan ataupun meluangkan sebenarnya, membebaskan ya. Disiplin itu sebenarnya nggak mengekang. Jadi kalau pesan saya yang paling penting adalah ya disiplin aja waktu muda. Jadi waktu muda, misal saya pendidikan bahasa Arab, ya udah disiplin aja belajar pendidikan bahasa Arab, ataupun waktu muda pengen belajar bahasa Inggris, ya disiplin aja belajar bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belajar statistika ataupun lagi getol mengembangkan relasinya, entrepreneurnya, punya wirausaha, ya disiplin aja mengembangkan apa-apa yang kalian inginkan, apa-apa yang kalian butuhkan di waktu muda gitu. Jadi tadi sebenarnya nggak mengekang, bahkan melepaskan gitu. Jadi ketika tua nanti nggak perlu lagi buat belajar bahasa Inggris karena udah bisa di waktu muda gitu kan. Nggak perlu lagi buat misal dunia kerja gitu kan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di masa tua nanti itu waktu muda kita udah belajar semua, sehingga ketika nanti mau apa-apa di waktu itu udah enak karena kita disiplin di waktu muda gitu. Ya contohnya bahasa tadi ya,
udah disiplin belajar bahasa Arab, bahasa Inggris sejak waktu muda. Ketika tua besok ada permintaan kita yang harus pengen kuliah ke luar negeri nih, tapi ke dalam bahasa harus belajar lagi dong, gitu kan. Nah maksimalnya aja waktu muda, disiplin aja waktu muda, apa-apa disiplin sehingga waktu tua nanti ya lebih tenang, lebih nyaman dan membebaskan kita atas beban-beban yang tidak kita kesana ketika muda tadi itu. Oke, nah berarti banyak hal ya sebenarnya yang bisa kita lakukan dan mungkin dimulai dari disiplin dengan diri kita sendiri dan tadi juga membawa spirit-spirit ya Muhammadiyah yang sudah ada di diri gitu kan, kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan kita gitu ya, dan harapannya nggak cuma apa ya berwawasan lokal lah ya, lokal Indonesia gitu ya, tapi juga ke luar negeri begitu. Mungkin itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Makanya ini kan dinamakan unlock ya, unlocking your mind gitu. Jadi kalau misal stigma orang kayak gimana, kemudian kalau keluar negeri ini pasti cuma jalan-jalan aja, itu enggak ya. Jadi kita bisa belajar bahwa dari Kak Azam ini kita bisa juga mengimplementasikan apa-apa yang diajarkan oleh Mbak Della dulu ya. Tapi di zaman sekarang kan pasti beda dan kita harus mengikuti tren sekarang ya nggak sih, karakter anak-anak muda zaman sekarang biar kita nggak ketinggalan zaman begitu. Mungkin demikian podcast pada kesempatan kali ini. Saya Vivanisa Soliha dan Kak Azam pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Oke, ya silakan kalau teman-teman mau sharing juga ya kegiatan internasionalisasinya, itu silakan langsung komen di kolom chat di YouTube-nya begitu. Dan sampai jumpa di Unlock episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.